Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kembali lagi dengan saya di channel Sebar Ilmu. Saya Slamet Judiansyah selaku pengajar bahasa Inggris di SMK Sri Tanjung Banyuwangi. Pada video kita kali ini kita akan mempelajari yang namanya offering. Offering yaitu artinya menawarkan. Offering di sini berbeda dengan situasi jual beli ya pastinya. Kalau jual beli itu menawar barang, ini menawarkan. Nah, kali ini kita akan fokus pada offering something, menawarkan sesuatu. Nah, sedikit saja bahwa kita pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari kita itu kan suka ada dua. Kita minta sesuatu, kita nawarin sesuatu. Nawarin gitu ya. Bahasa gampangnya adalah nawarin. Nah, ya sekali-sekali kita juga nawarin dong, bukan cuman meminta aja kan gitu. Kita nawarin sesuatu. Nah, pada materi kali ini yaitu offering something, nawarin sesuatu, biasanya bentuknya kita bisa nawarin makanan ataupun nawarin minuman. Nah, seperti apa penjelasannya? Kita simak penjelasan pada video ini sampai tuntas biar kalian paham. Sebelum kita lanjut pada pembahasan materi kita kali ini, yuk subscribe terlebih dahulu channel Sebar Ilmu agar saya terus semangat memberikan materi bahasa Inggris khususnya kepada kalian semua. Dan jangan lupa klik loncengnya biar nantinya kalian selalu update mendapatkan informasi terbaru. Klik like jika kalian suka. Jangan lupa juga kita share ke medsos kita masing-masing agar ilmu ini semakin bermanfaat. Oke? Yuk kita lanjut pada pembahasannya. Offering something yang mana artinya adalah menawarkan sesuatu. Jadi ini merupakan satu materi yang membahas expression. Expression itu adalah menggunakan pada percakapan. Yang namanya percakapan itu terdiri dari dua orang atau lebih. Ada si A dan offering something. Si A akan nawarin minum boleh, dan si B akan meresponnya. Nah, respon itu ada dua, ada accepting, ada juga yang refusing. Accepting berarti menerima tawarannya, refusing berarti menolak tawaran yang diberikan. Nah, bisa kalian lihat pada slide yang saya tampilkan ini, ada beberapa bentuk offering cukup mudah gitu ya, yang sering bisa kita temukan, bisa kita gunakan pada percakapan sehari-hari. Yang pertama, would you like? Could I offer you? Shall I get you? Can I get you? What do you want to? Dan juga do you want to? Titik-titiknya nanti kita akan detailkan di slide berikutnya. Dan pada responnya yang mana ada accepting dan refusing. Accepting menerima, refusing menolak. Pada dasarnya ketika kita menerima sesuatu yang mana menerima itu simbolnya positif, maka bisa kita wakilkan dengan jawaban yes. Mau kopi ndak? Ya, kan gitu. Mau aku bawakan segelas teh? Ya, boleh, ya kan gitu. Itu adalah ungkapan positif yang mana bisa diwakilkan yes. Sedangkan refusing bisa kita simpulkan dengan negatif, maka bisa diwakilkan dengan satu kata no. Tapi tidak elok kalau kita hanya menjawabnya no gitu aja. Maka kita bisa lebih baik memberikan tanggapan thank you. No, thank you. No, thanks. Jadi seperti itu. Ada beberapa respon yang bisa kita pelajari seperti mana bisa kalian lihat pada tampilan berikut. Would you like iced tea? Thank you jika kalian menerima. Jika kalian menolak, no,
thanks, atau bisa kalian pilih dari beberapa ungkapan yang tersedia berikut. Mudah sebenarnya. Accepting bisa berbentuk thank you, yes please, I'd like it very much, with pleasure, yes I'd love to, sure. Nah, ataupun yang paling mudah, oke, itu boleh. Yang mana menunjukkan positif atau mau. Sedangkan refusing, no thanks, no I really won't, I'd like to but I'm afraid I can't, I'm sorry I can't, I don't want it, sorry. Nah, itu adalah beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan, baik itu offering, accepting, ataupun refusingnya. Selanjutnya, offering something, kita akan memperjelasnya dengan menggunakan would you like to, what would you like to. Nah, dicontohkan di sini, would you like a cup of coffee? Frase atau ungkapan yang bergaris bawah, a cup of coffee, yang mana jika kita lihat di atas, itu kan sebenarnya titik-titiknya. Maka titik-titiknya itu bisa kita isi dengan noun atau noun phrase, frase kata benda. Jadi bendanya yang mau kita tawarin itu apa? Would you like a cup of coffee? Would you like coffee? Would you like tea? Itu. Would you like milk? Itu nggak masalah. Milk, coffee, tea itu kan bendanya yang akan kita tawarin. Nah, kalau kita mencontohkan pada ungkapan yang kedua, would you like to, dicontohkan, would you like to drink a cup of coffee? Nah, di situ ungkapannya ada tambahan to. Ketika mendapat tambahan to, maka diikuti terlebih dahulu dengan kata kerjanya. Dan kata kerja di sini yang sudah bercetak merah harus berbentuk verb 1 atau kata kerja bentuk pertama tanpa ada penambahan apa-apa. Jadi diartikan, maukah kamu minum secangkir kopi? Would you like to drink a cup of coffee? Nah itu. Sebenarnya antara frase yang pertama tadi dengan frase yang kedua itu sama. Hanya saja ada tambahan to atau tidak. Kalau tidak ada to, maka langsung bisa diikuti dengan benda yang akan kita tawarin. Sedangkan ketika kita menambahkan to, maka kita tambahkan kata kerjanya. Would you like to drink? Would you like to eat? Tidak masalah. Selanjutnya, what would you like to? Nah, ini sama seperti yang kedua. What would you like to eat? What would you like to drink? Itu sama. Apa yang mau, apa yang ingin kamu makan, apa yang ingin kamu minum. Sebenarnya sama. Gunakan verb 1 setelah penggunaan to. Jadi, to followed by verb 1. Jadi ketika kita menggunakan to diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Jadi demikian. Selanjutnya, masih tetap dengan offering something. Di sini saya menampilkan beberapa ungkapan yang lain, yaitu could I offer you? Shall I get you? Can I get you? Nah itu masih sama, ini masih pada bagian offering something atau nawarin sesuatu, bisa makanan, bisa minuman. Cuman sedikit ada perbedaan nanti ya. Nah, ini dicontohkan seperti ini kalimatnya. Could I offer you some water? Bisa aku tawarin kamu air? Mau air gak? Gitu. Sama sebenarnya. Kalau kita bahasakan dengan bahasa sederhananya kita, pada dasarnya sama, hanya beda ungkapan saja. Some water di situ yang bergaris bawah itu adalah kata benda. Maka bendanya yang mau kita tawarin itu diisi pada titik-titiknya. Yang kedua, shall I get you the sugar? Bisa aku ambilkan gula? Nah itu, ini nawarin benda yang mungkin diinginkan sama orang lain kan gitu.
Dan yang ketiga, can I offer you my pen? Ada temen seumpama bingung gak bisa mencatat pelajaran karena lupa bawa pulpen mungkin gitu, atau kehilangan pulpennya. Jadi kita bisa nawarin seperti ini, can I offer you my pen? Jadi kata yang bergaris bawah itu adalah kata benda. Jadi titik-titiknya bisa langsung kita isi dengan benda yang akan kita tawarin kepada orang lain tersebut. Nah, yang jadi catatan dari ketiga contoh ini, those offers are almost the same with offering help. Nah, jadi pada dasarnya kan hampir sama, mirip lah dengan yang namanya nawarin bantuan. Tapi kita fokusnya pada nawarin sesuatu gitu ya. Selanjutnya, pada bagian yang ketiga, offering something, di sini ada ungkapan what do you want to? Do you want to? Do you want? Nah, sama seperti bagian yang sebelumnya, di sini ada yang menggunakan to, ada yang tidak menggunakan to. Masih ingat kan penggunaannya? Nah, jadi ketika kita lihat pada contohnya, bisa kalian tebak? Oke. Jadi ketika kita menggunakan to, maka akan diikuti dengan kata kerjanya. Dan ingat, kata kerjanya harus menggunakan verb one atau kata kerja bentuk pertama tanpa penambahan apapun. Kita lihat pada contoh yang pertama. What do you want to eat? What do you want to drink? Apa yang ingin kamu makan? Apa yang ingin kamu minum? Itu nawarin. Itu ya kan? Ada teman main ke rumah kita, itu kita tawarin seperti itu bisa. Nah, yang kedua, do you want to drink iced tea? Kamu mau minum es teh? Drink di situ setelah to, dan drink bentuknya pertama. Iced tea itu adalah bendanya atau minuman yang akan kita tawarkan. Mau dirubah ya silahkan, tergantung persediaan kalian di rumah ada apa gitu ya. Kalau nggak ada di rumah ngapain ditawarin ya, repot sendiri kita nanti. Nah, yang ketiga, do you want sugar? Nah, ini seumpama kita membantuin teman yang lagi masak kan gitu. Oh, bingung, mungkin kurang manis masakannya, maka kita bisa nawarin, bisa kita ambilin. Do you want sugar? Nah, gitu juga bisa. Yang penting kapan kita menggunakan to, kapan tidak menggunakan to, itu kita juga harus jelas gitu ya. Selanjutnya akan kita contohkan dalam bentuk percakapan. Examples. Di sini ada cowok dan cewek gitu ya. Hi, hello, are you hungry? Apa kamu lapar? No, I'm not. Oh, enggak lapar gitu. Are you thirsty? Yes, I am. Kamu haus? Iya nih, lumayan gitu semuanya. Nah, si cowoknya nawarin, would you like a cup of coffee? Nah, cewek tawarin ngopi, mungkin ceweknya suka ngopi juga gitu ya. Would you like a cup of coffee? Yes, please. Coba kalian perhatikan. Pada ungkapan nawarin minuman, menggunakan to atau tidak? Jelas sekali tidak menggunakan to, maka bisa langsung diikuti minuman yang akan kita tawarkan. Would you like a cup of coffee? Ya, seperti itu. Dan responnya yes. Maka itu adalah accepting, menerima tawaran yang diberikan. Yes, please. Here is your coffee. Thank you. Nah itu. Kalau sudah diberikan, lebih baik seyogianya kita mengucapkan terima kasih. Nah, ini contoh offering something dan responnya adalah accepting. Selanjutnya pada contoh berikutnya, antara David dan Alan. Ini mungkin kasusnya si Alan mampir gitu ya ke rumah si David. Hi, come in please. Katanya si Alan, thanks. David langsung nawarin makan atau minum pada si Alan. Would you like some cake? Mau kue gitu ya. Sederhana, kita coba bikin mudah lah menerjemahkan dengan bahasa-bahasa kita sendiri. Would you like some cake? Kamu mau kue? No, thank you.
si Alan tidak mau. Maka di situ responnya adalah refusing, menolak. Si David tetap mau nawarin. Nah, ini ada ungkapan lain. Jadi ketika kita nawarin sesuatu terus orang itu nggak mau dengan tawaran kita, kita bisa nawarin ulang. Nah, nawarin ulang ini kita bisa menggunakan ungkapan how about, dan langsung diikuti dengan benda yang akan kita tawarin. Dicontohkan di sini, how about a glass of coffee? Segelas kopi. Gimana kalau segelas kopi? Thanks, but I don't drink coffee. Sekali lagi si Alan menolak. Mungkin nggak suka kopi, mungkin sukanya susu mungkin ya, atau sirup atau jus gitu. Mungkin di rumahnya si David juga nggak punya jus. Nah, ini adalah contoh percakapan antara offering something dan refusing. Responnya adalah refusing. Selanjutnya, pada contoh yang ketiga, cukup sederhana di sini antara Bob dan Mary. Can I get you something to drink? To drink. Ada to yang mana tetap harus diikuti verb 1, drink. Yes, that would be nice. Thank you. Nah, kalau kita sudah ditawarin sama seseorang, ya alangkah baiknya kita mengucapkan terima kasih. Nah, inilah beberapa contoh-contoh dalam percakapan tentang offering something dan responnya, baik itu yang accepting ataupun yang refusing. Demikian materi kita pada video kali ini tentang offering something dan responnya. Bagaimana kita nawarin seseorang sesuatu dan responnya bagaimana. Yang mungkin barangkali kita yang ditawarin dan kita bisa meresponnya. Cukup mudah pada dasarnya. Dari semua pilihan-pilihan offeringnya ataupun acceptingnya atau yang refusingnya itu, terapkanlah satu saja minimal untuk keseharian kita, biar kita terbiasa dalam mengucapkan offering something gitu. Nah, demikian materi kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan penjelasannya sampai tuntas. Semoga kalian semua dapat memahaminya dengan mudah. Sekali lagi jangan lupa untuk klik subscribe dan like, komen di bawah bila mana ada pertanyaan-pertanyaan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.